Kebanyakan pria tidak menyadari tanda-tanda awal kanker prostat karena gejalanya seringkali halus dan mudah diabaikan. Kelelahan yang tak jelas penyebabnya, sering bangun di malam hari untuk buang air kecil, aliran urin yang melemah, nyeri tumpul, atau rasa kaku ringan. Semua ini bukan teriakan keras, melainkan bisikan halus dari tubuh Anda. Sayangnya, ketika gejala-gejala ini mulai terasa jelas, penyakit sering sudah memasuki tahap lanjut. Penting untuk memahami bahwa apa yang sering kita anggap sebagai penuaan normal bisa jadi adalah sinyal tubuh yang membutuhkan perhatian lebih. Jangan abaikan pola-pola ini. Mengenali tanda-tanda awal dapat menjadi kunci untuk penanganan yang tepat dan menyelamatkan nyawa. Percakapan ini bukan untuk menimbulkan kepanikan, tapi untuk membuka kesadaran akan hal-hal yang selama ini mungkin Anda lewatkan. Karena menjaga kesehatan prostat adalah bagian penting dari kualitas hidup Anda ke depan. Nomor 1. Sensasi terbakar. Saat buang air. Kecil. Sinyal kecil dari masalah besar. Semua dimulai dengan rasa yang nyaris bisa diabaikan. Sengatan ringan, kehangatan aneh saat buang air kecil. Lalu hilang begitu saja. Anda minum lebih banyak air, menyalahkan kurang minum, lalu melanjutkan hari. Tapi ketika rasa terbakar itu mulai muncul lebih sering, tidak bisa lagi diabaikan, tubuh Anda sedang berbicara. Pelan, tapi serius. Prostat, kelenjar kecil yang duduk tepat di bawah kandung kemih dan melingkari uretra, bisa menjadi sumber tekanan saat mengalami peradangan. Saat membengkak, ia menekan saluran urine. Hasilnya, aliran yang dulunya lancar kini terasa menyakitkan. Banyak pria berpikir itu hanya infeksi saluran kemih. Tapi kenyataannya, pada usia di atas 50 tahun, infeksi berulang hampir selalu berkaitan dengan gangguan pada prostat. Sebuah studi dari Journal of Urology tahun 2020 menemukan bahwa lebih dari 65% pria dengan ISK berulang di usia 50-60-an memiliki peradangan atau pembesaran prostat sebagai penyebab dasarnya. Gejala seringkali tidak langsung mencolok. Rasa terbakar yang muncul saat buang air kecil, urin yang tampak lebih keruh dari biasanya, atau mulai berbau lebih tajam. Dorongan terus-menerus untuk ke kamar mandi, tapi tidak diikuti oleh aliran yang memuaskan. Bahkan tekanan halus di perut bagian bawah yang terasa seperti ada yang menekan dari dalam. Masalahnya, gejala ini datang dan pergi, dan karena tidak konsisten, mereka mudah disepelekan. Padahal ini seperti pipa yang mulai aus, masih bisa menyalurkan air, tapi tekanan dari dalam perlahan membuat retakan. Jika tidak diperiksa, kerusakan terus terjadi di balik permukaan yang tampak tenang. Langkah kecil yang bisa Anda lakukan sekarang, perhatikan 3 kali sesi buang air kecil berikutnya. Rasakan, jangan hanya lakukan. Apakah Anda merasa lega? Apakah alirannya kuat atau melemah? Perlu mendorong. Rasanya seperti terbakar. Anda belum butuh diagnosis. Anda butuh kesadaran. Karena tubuh jarang berteriak di awal. Ia berbisik. Dan saat Anda mulai mendengarkan bisikan itu, Anda memberi diri Anda kesempatan untuk bertindak sebelum terlambat. Nomor 2. Aliran, urin yang ragu-ragu. Ketika tubuh berbicara lewat keheningan, tidak terasa dramatis, tidak ada rasa sakit tajam, tidak ada alarm, hanya lebih lambat. Anda berdiri di sana sedikit lebih lama dari biasanya. Menunggu. Aliran yang dulu mengalir lancar sekarang terasa ragu-ragu, mulai, berhenti, menetes. Anda menyalahkannya pada usia, mungkin pada kurang minum, mungkin hanya karena pagi itu dingin. Tapi tubuh Anda mungkin sedang menyampaikan sesuatu yang lebih penting. Prostat Anda kecil tapi vital, mengelilingi uretra, saluran tempat urin keluar. Dan ketika ia membesar, bahkan sedikit, tekanannya cukup untuk mengubah jalur aliran. Bukan tersumbat, tapi ditekan, seperti selang air yang perlahan dililit tangan. Air masih keluar, tapi tidak bebas. Studi dari National Institute on Aging menunjukkan bahwa lebih dari 50% pria di atas usia 55 mengalami penurunan aliran urin akibat BPH, pertumbuhan jinak pada prostat yang sering dimulai bertahun-tahun sebelum kita menyadarinya. Masalahnya bukan pada rasa sakit, tapi pada ritme yang berubah, begitu perlahan sehingga terasa normal. Tanda-tandanya muncul dengan tenang. Aliran yang lemah atau terputus-putus, terutama di pagi hari ketika tubuh belum sepenuhnya terhidrasi. Butuh lebih lama untuk mengosongkan kandung kemih. Harus mengejan sedikit. Aliran berhenti dan jalan,
lalu menetes di akhir. Anda tidak menyadarinya sebagai gejala, lebih sebagai kebiasaan baru. Tapi tubuh Anda sedang beradaptasi, dan adaptasi yang diam-diam bisa berarti ada sesuatu yang tumbuh di bawah permukaan. Cobalah ini, ambil ponsel Anda, nyalakan timer, dan ukur waktu saat Anda buang air kecil pagi dan malam selama 3 hari. Catat waktunya. Rasakan apakah tubuh Anda terasa lega atau belum selesai. Anda tidak butuh diagnosis sekarang, Anda hanya butuh kesadaran. Karena perubahan kecil seperti ini, jika diabaikan, bisa menjadi suara besar nanti. Banyak pria berpikir mereka hanya butuh waktu lebih lama karena usia. Tapi kadang, usia bukan penyebab. Itu hanya alasan yang kita berikan agar tidak harus mencari tahu. Jadi, lain kali Anda berdiri di depan toilet, alih-alih menunggu tanpa berpikir, tanyakan pada diri Anda, apakah tubuh saya sedang menyesuaikan diri untuk sesuatu yang tidak saya lihat? Karena kadang, yang terasa lambat bukan sekadar alirannya, tapi respon kita terhadap sinyal tubuh yang sudah lama menunggu perhatian. Nomor 3, malam yang tak lagi memberi Anda istirahat. Awalnya hanya sekali. Anda bangun, setengah sadar, menuju kamar mandi, lalu kembali tidur. Tidak ada yang besar, tapi kemudian jadi 2 kali, lalu hampir setiap malam. Tidur terasa terputus-putus, seperti kaset yang sering dijeda. Anda mulai menganggap ini normal, mungkin karena terlalu banyak minum air, mungkin karena stres, mungkin hanya karena usia. Tapi apa jadinya jika itu bukan hanya soal kebiasaan, melainkan sinyal dari tubuh Anda bahwa ada sesuatu yang tidak berjalan semestinya? Saat Anda tidur, tubuh seharusnya memperlambat produksi urin. Sistem Anda dirancang untuk memberi kesempatan istirahat penuh bagi otak, otot, dan juga jantung. Tapi ketika prostat mulai membesar atau meradang, ia mengirim sinyal palsu ke kandung kemih. Bahkan jika hanya ada sedikit urin, tubuh Anda merasa seperti itu mendesak. Bayangkan, seperti alarm gerak yang terlalu sensitif. Bahkan bayangan kecil bisa memicunya. Dan Anda bangun malam demi malam tanpa benar-benar tahu kenapa. Kondisi ini dikenal sebagai nokturia. Dan menurut laporan Cleveland Clinic tahun 2022, pria usia 60-an ke atas yang buang air kecil lebih dari sekali semalam memiliki risiko 2 kali lipat mengalami masalah prostat tersembunyi. Tapi karena tidak terasa sakit dan karena mudah disalahkan pada hal-hal lain, banyak pria membiarkannya. Mereka belajar hidup dengan tidur yang terpecah-pecah, padahal tidur adalah saat tubuh memperbaiki diri, menyeimbangkan hormon, membersihkan memori. Ketika tidur terganggu setiap malam, penuaan tidak hanya terasa lebih cepat. Ia benar-benar terjadi lebih cepat, dari dalam. Jika Anda belum memperhatikan, sekarang saatnya. Coba lacak selama 5 malam berturut-turut. Pukul berapa Anda tidur? Berapa kali Anda bangun untuk buang air kecil? Apakah Anda bisa kembali tidur dengan cepat? Apakah Anda merasa segar keesokan harinya? Batasi minum cairan setelah pukul 7.30 malam. Hentikan kafein setelah jam 2 siang, dan catat setiap kali Anda bangun. Ini bukan eksperimen ilmiah, ini pengamatan diri, dan tubuh Anda punya pola yang tidak pernah berbohong. Salah satu pasien pernah berkata, "Saya pikir saya hanya lelah karena usia, tapi ternyata saya hidup dalam fragmen." Dan ketika ia akhirnya tidur nyenyak, ia merasa seperti dirinya kembali. Jadi sekarang, pertanyaannya bukan seberapa sering Anda bangun malam, tapi kapan terakhir kali Anda tidur dan bangun dengan rasa utuh? Nomor 4, warna merah yang tidak Anda harapkan. Anda melihatnya sekilas, sebuah semburat merah muda di air toilet, mungkin warna karat samar dalam air mani. Hanya sekejap, lalu hilang. Tidak ada rasa sakit, tidak ada sensasi aneh. Jadi Anda berpikir, mungkin karena saya makan sesuatu, atau mungkin hanya pembuluh darah kecil yang pecah. Anda meyakinkan diri sendiri itu bukan apa-apa. Lalu melanjutkan hari seperti biasa. Tapi tubuh tidak pernah mengirimkan warna merah tanpa alasan. Itu bukan alarm palsu. Itu adalah pesan. Sunyi, jelas, dan tidak bisa diabaikan. Darah dalam urin disebut hematuria, dan dalam air mani disebut hematospermia. Keduanya tidak selalu berarti kanker, tetapi juga bukan kebetulan. Bisa jadi infeksi, batu ginjal, atau peradangan prostat. Namun bagi pria di atas 50, terutama jika disertai gejala lain seperti buang air kecil yang terganggu atau tekanan di panggul, darah ini seringkali menjadi petunjuk pertama bahwa sesuatu sedang tumbuh diam-diam di bawah permukaan.
Sebuah ulasan dari British Journal of Urology International 2021 mencatat bahwa pria usia 50 tahun ke atas yang mengalami darah, bahkan hanya sekali, dalam urin memiliki peningkatan risiko, hingga 28% mengalami kelainan pada prostat, terutama jika itu terjadi bersamaan dengan gejala saluran kemih lain. Tapi karena sering tidak disertai rasa sakit, banyak pria tidak menganggapnya serius. Mereka tidak membicarakannya, tidak ke dokter, tidak ke pasangan, tidak ke siapapun. Tapi mari kita jujur, darah bukanlah sesuatu yang normal dalam sistem pembuangan tubuh. Itu seperti menemukan noda merah di kemeja putih favorit Anda. Anda bisa mencucinya, mengabaikannya, tetapi Anda tahu itu tidak seharusnya ada. Dan satu noda kecil bisa berarti banyak hal yang tersembunyi di balik permukaan. Jadi, apa yang bisa Anda lakukan? Langkah pertama, jangan panik. Tapi juga, jangan diam. Jika Anda melihat warna merah, bahkan sekali jadwalkan pemeriksaan. Tes urin, tes darah PSA, dan jika perlu, pencitraan lebih lanjut. Catat waktunya, perhatikan apakah ada gejala lain, nyeri, tekanan, perubahan aliran. Bahkan jika itu tidak muncul kembali, momen kecil itu bisa menjadi jendela penting untuk mencegah sesuatu yang jauh lebih besar. Dan jika Anda bertanya, apakah saya harus membicarakannya? Jawabannya adalah, ya, tidak ada kelemahan dalam deteksi dini. Yang ada hanya keberanian untuk menghadapi kenyataan sebelum kenyataan itu memaksa masuk. Karena satu tanda merah yang hening hari ini bisa menyelamatkan hidup Anda besok. Nomor 5. Nyeri di tempat yang tidak Anda perkirakan. Rasanya bukan seperti sakit prostat, karena letaknya bukan di tempat yang Anda bayangkan. Mungkin muncul di pinggul, menjalar di punggung bawah, atau seperti ketegangan samar di dasar panggul yang tidak pernah benar-benar hilang. Anda mencoba memberi alasan. Mungkin karena posisi tidur, kasur saya sudah tua, atau tadi saya duduk terlalu lama. Tapi entah kenapa, rasa sakit itu tetap kembali. Tidak tajam, tidak mendesak, hanya ada di sana, diam-diam, seperti suara pelan yang tidak mau pergi. Masalahnya, ketika prostat mulai mengalami gangguan, peradangan, pembesaran, atau perubahan awal lainnya, ia jarang berteriak langsung dari pusatnya. Sebaliknya, ia menyebarkan pesan melalui saraf-saraf sekitarnya. Dan saraf itu, mereka tidak berbicara dalam bahasa medis. Mereka menyebarkannya ke tempat-tempat lain, ke pinggul, ke punggung, ke perut bagian bawah. Ini disebut revert pain, nyeri yang terasa jauh dari sumber aslinya. Bayangkan panggul seperti simpul tali yang tegang. Saat satu sisi ditarik, ketegangan menjalar kemana-mana. Sebuah studi dari Journal of Men's Health 2020 menemukan bahwa hingga 40% pria di bawah usia 65 tahun yang mengalami gangguan prostat stadium awal datang ke dokter, bukan karena gejala saluran kemih, tetapi karena nyeri panggul, pinggang, atau punggung bawah yang samar dan terus-menerus. Seringkali mereka didiagnosis salah, dikira hanya ketegangan otot biasa. Padahal tubuh sedang memberi sinyal. Bagaimana Anda bisa membedakannya? Perhatikan rasa sakit yang bertahan, bahkan setelah Anda beristirahat. Rasakan kekakuan yang datang dari dalam, bukan dari otot luar. Sadari jika nyeri memburuk setelah duduk lama atau membungkuk ke depan. Kenali sensasi berat, tekanan, atau tarikan di sekitar panggul. Yang paling penting, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar-benar karena cedera atau sudah berlangsung terlalu lama tanpa penjelasan jelas? Lakukan ini selama seminggu. Ambil selembar kertas atau gunakan catatan ponsel Anda. Dan setiap malam tandai di mana Anda merasakan ketegangan atau nyeri. Apa yang Anda lakukan sebelumnya? Apa yang meredakannya? Panas? Berjalan? Istirahat? Dengan hanya mencatat, Anda mulai mengubah nyeri samar menjadi pola yang bisa dibaca, dan pola bisa dipecahkan. Saya pernah mendengar seorang pria berkata, "Saya kira saya hanya menua." Sampai saya menyadari rasa nyeri itu hanya datang setelah saya menahan buang air kecil terlalu lama. Tubuh tidak menyampaikan semua hal dengan gamblang. Kadang ia berbicara lewat nyeri di tempat-tempat yang tidak Anda sangka. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengarahkan perhatian. Karena seringkali tempat yang terasa sakit bukanlah tempat yang sebenarnya membutuhkan pertolongan. Dan mendengarkan, benar-benar mendengarkan,
adalah langkah pertama menuju pemulihan. Nomor 6. Ketika intimasi bergeser dalam keheningan, dia tidak langsung membicarakannya, dan memang kebanyakan pria juga tidak. Perubahan dalam ereksi terasa terlalu pribadi, terlalu rumit untuk disentuh oleh kata-kata, terlalu mudah disalahkan pada stres, usia, kelelahan, atau bahkan pasangan. Tapi perubahan tetap datang, kadang lambat dan halus, kadang nyaris tak terasa, seperti cahaya yang sedikit meredup di ruangan yang sama. Mungkin ereksi terasa tidak sekuat dulu. Mungkin butuh waktu lebih lama untuk sampai di titik gairah. Mungkin keintiman masih ada, tetapi respons tubuh terasa berbeda. Tidak gagal, hanya berubah. Dan perubahan ini sering datang dalam diam, tanpa peringatan. Karena tubuh tidak selalu menggunakan rasa sakit untuk berbicara. Kadang ia menggunakan ketidakhadiran dari sesuatu yang dulu hadir. Yang sering terlewatkan adalah keterkaitan yang sangat dalam antara prostat, pembuluh darah, dan saraf di sekitar panggul. Prostat bukan hanya organ diam di bawah kandung kemih. Ia adalah tetangga dekat dari semua jalur penting yang bertanggung jawab atas fungsi seksual. Jadi, ketika ada peradangan, pembesaran, atau tekanan halus di sana, efeknya bisa muncul pertama kali bukan di toilet, tetapi di ranjang. Sebuah studi tahun 2018 di International Journal of Impotence Research menunjukkan bahwa pria yang baru mengalami disfungsi ereksi, khususnya mereka yang berusia di atas 50 tahun, memiliki kemungkinan 1,6 kali lebih tinggi memiliki kondisi prostat yang mendasari, bahkan ketika hasil PSA mereka masih dalam batas normal. Artinya, perubahan dalam keintiman bisa menjadi sinyal awal, bukan akibat akhir. Yang membuat ini sulit adalah tidak adanya gejala lain. Tidak ada rasa sakit, tidak ada urgensi buang air kecil, tidak ada yang tampak salah, tapi tubuh sedang memindahkan energi, mengalihkan sumber daya, mencoba menjaga yang vital dengan mengurangi yang tidak mendesak. Bukan karena Anda kehilangan kejantanan, tapi karena tubuh sedang mencari cara untuk menjaga Anda tetap hidup dan utuh. Jadi, jika Anda mulai melihat perubahan ini, jangan biarkan rasa malu membungkam perhatian Anda. Tanyakan, kapan ini mulai terasa berbeda? Apakah itu perlahan atau tiba-tiba? Apakah ada perubahan lain pada saluran kemih, tekanan di panggul, atau energi harian Anda? Dan yang paling penting, ketahuilah bahwa ini bukan tentang performa. Ini tentang pesan. Tubuh tidak membuat Anda kehilangan kenikmatan sebagai bentuk hukuman. Ia melakukannya sebagai panggilan untuk dilihat, diperiksa, dipedulikan. Seorang pria pernah berkata kepada saya pikir saya kehilangan kejantanan saya. Ternyata itu adalah awal dari kesempatan kedua saya. Mungkin itu juga berlaku untuk Anda. Jadi saya bertanya dengan tenang, kapan terakhir kali Anda membiarkan tubuh Anda bicara dan benar-benar mendengar jawabannya? Karena memperhatikan bukan kelemahan, itu keberanian. Dan dalam hal keintiman, keberanian untuk mendengar seringkali menjadi awal dari pemulihan yang sebenarnya. Sekarang, apa yang bisa Anda mulai lakukan? Kesadaran adalah langkah pertama, tapi penyembuhan tidak terjadi di sana. Perubahan datang ketika Anda bergerak, meski perlahan. Prostat Anda tidak meminta pertempuran besar. Ia hanya ingin sistem di sekitarnya tenang, aliran yang lancar, peradangan yang reda, dan ruang untuk pulih. Dan yang mengejutkan, banyak dari itu bisa dimulai di dapur, di napas Anda, di perhatian yang Anda berikan 5 menit setiap pagi. Cobalah, mulai dari makanan. Tomat yang dimasak bukan sekadar lauk. Ia adalah sumber likopen, senyawa yang dalam satu studi tahun 2014 dikaitkan dengan penurunan risiko kanker prostat sebesar 28% ketika dikonsumsi 5 kali seminggu. Atau teh hijau, 2 hingga 3 cangkir per hari membantu menurunkan kadar PSA, menurut sebuah uji coba di Journal of Urology. Dan jangan remehkan biji labu, 2 sendok makan setiap hari memberi Anda seng dan fitosterol yang membantu menyeimbangkan hormon dan meredakan peradangan. Ini bukan makanan ajaib, tapi ini adalah nutrisi yang tahu bagaimana menenangkan sistem yang lelah. Perlahan, konsisten, tanpa dramatisasi. Lalu ada dukungan dari tumbuhan yang telah dipercaya selama berabad-abad. Ekstrak saw palmetto membantu meringankan tekanan di saluran kemih.
Pygeum dari kulit pohon plum Afrika bisa meredakan nokturia dan rasa tidak nyaman di panggul. Akar stinging nettle bekerja seperti pendingin alami, memperbaiki aliran dan mengurangi inflamasi. Ini bukan pengganti nasihat medis, tentu saja, tapi ini bisa menjadi lapisan pelindung yang lembut di antara tubuh Anda dan tekanan sehari-hari. Jika Anda sedang menggunakan obat, bicarakan dengan dokter terlebih dahulu, karena tubuh Anda layak mendapat pendekatan yang cermat. Namun ada satu hal yang sering dilupakan, tubuh butuh disentuh dari dalam. Gerakan lembut bisa menjadi pijatan internal bagi sistem saraf Anda. Cobalah ini. Di pagi hari, berbaring telentang dengan lutut ditekuk dan kaki rata. Tarik napas panjang lewat hidung. Saat Anda menghembuskan napas, miringkan panggul perlahan ke atas, ratakan punggung Anda ke lantai. Ulangi selama 10 napas. Latihan ini membantu melonggarkan dasar panggul, melancarkan aliran darah, dan melepaskan ketegangan yang tak Anda sadari Anda bawa. Anggap saja ini seperti mengganti oli mesin dalam tubuh Anda. Tenang, tetapi penting. Lakukan ritual ini selama 7 hari. Mulai pagi Anda dengan segelas air hangat dan 1 sendok teh minyak zaitun. Tambahkan 1 bahan antiinflamasi ke sarapan Anda. Tulis 1 kalimat saja. Hari ini saya mendukung tubuh saya dengan... Tidak perlu revolusi besar. Hanya 1 tindakan nyata. 1 niat yang diulang. Karena dari situlah ritme baru terbentuk. Jadi saya bertanya kepada Anda sekarang, apa 1 hal, hanya 1, yang bisa Anda tambahkan ke hari ini sebagai hadiah untuk tubuh masa depan Anda? Karena penyembuhan bukan hanya tentang menghilangkan sakit. Ini tentang menciptakan ruang agar ketenangan bisa kembali. Dan prostat Anda, seperti Anda, tidak dibangun untuk bertahan dalam pertempuran terus-menerus. Ia dibangun untuk mengalir. Mungkin perubahan itu sekecil menambahkan tomat ke makan siang Anda. Mungkin sesederhana 3 menit bernapas dan mendengarkan tubuh Anda. Mungkin malam ini Anda memilih teh herbal hangat daripada kopi larut malam. Hal kecil ya, tapi perubahan tidak datang dengan teriakan. Ia datang dengan bisikan yang Anda putuskan untuk tidak abaikan. Pernahkah Anda mencoba pengobatan alami atau ritual sederhana untuk merawat prostat Anda? Ceritakan, karena saat Anda berbagi, Anda tidak hanya merawat diri sendiri, Anda membuka jalan bagi pria lain untuk mendengar tubuh mereka juga. Kita tidak hanya menyembuhkan tubuh kita sedang menulis ulang bagaimana anak-anak kita kelak akan bicara tentang milik mereka.